Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal Lengkap yang akan membahas latihan-latihan soal. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal UKK Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 yang saya ambil dari juraganles.com. Terima kasih Juragan Les yang telah share terkait latihan soalnya. Oke, kita akan mulai ke soal nomor 1. Kita akan bacakan dulu bacaan di bawah ini. Aisyah tinggal bersama neneknya. Liburan sekolah kemarin ia tidak pergi kemana-mana. Selama 1 minggu Aisyah hanya tinggal di rumah saja. Meskipun di rumah bukan berarti hanya bermain dan bermalas-malasan. Aisyah ingin membantu neneknya membuat kue lapis selama liburan. Liburan ini Aisyah dan neneknya membuat kue lapis untuk dijual ke tetangga atau dititipkan di warung-warung terdekat. Dimulai pukul 5 pagi, Aisyah dan neneknya membuat 100 kue lapis. Setiap hari, kue lapis tersebut selalu habis terjual. Orang-orang sangat menyukai kue lapis buatan nenek Aisyah karena rasanya enak, manis, dan legit. Nah, kita akan mulai soal nomor 1, teman-teman. Dengan siapakah Aisyah tinggal? Nah, di sini memulai Aisyah tinggal bersama neneknya. Kemana Aisyah selama liburan? Aisyah selama liburan tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Apa yang dilakukan Aisyah selama liburan? Ya, tentunya di sini membantu neneknya membuat kue lapis. Lanjut ke soal nomor 4. Berapa kue lapis yang dibuat oleh Aisyah dan neneknya? Di sini ada Aisyah dan neneknya membuat 100 lebih kue lapis. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa orang-orang sangat menyukai kue lapis buatan nenek Aisyah? Jawabannya, karena rasanya enak, manis, dan legit, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 bagian 2. Melon, pisang, jeruk adalah nama-nama A. buah-buahan, B. sayur-sayuran, C. bunga. Tentunya melon adalah nama buah-buahan, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Aku tidak mempunyai dahan. Daunku kecil dan panjang, batangku banyak ruasnya dan rasanya manis. Aku banyak ditemukan di sawah. Aku adalah pohon. Nah, daunnya kecil dan panjang, batangnya banyak dan manis. Maka A. bambu, B. jagung, C. tebu. Jawaban yang betul adalah kalau rasanya manis adalah tebu. Lanjut ke soal nomor 3. Aku berbentuk lonjong, buahku rasanya segar. Aku tumbuh merambat, kulitku keras, berwarna hijau dan berlarik-larik. Daging buahku berwarna putih dan banyak bijinya. Aku adalah lonjong ya teman-teman. Kalau melon, A. melon itu bulat, B. mentimun. Nah, ini lonjong. Kalau semangka itu opal ya, kadang bulat. Jawabannya adalah mentimun, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri dari kuda adalah A. dapat terbang. Wah, kuda tidak dapat terbang ya. Suka makan ikan? Tidak. Nah, jawabannya adalah suaranya meringkik, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Karangan yang terikat oleh rima, irama, larik, dan baris disebut A. prosa, B. puisi, C. cerpen. Jawaban yang kami dapat adalah puisi, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Mentari mulai menyapa, udara segar kian terasa. Penggalan puisi tersebut menceritakan suasana A. pagi, B. siang, C. sore. Tentunya kalau mentari pagi menyapa, jawaban yang betul adalah pagi-pagi, teman-teman. Karena pagi-pagi itu ya mentari mulai baru menyapa. Lanjut ke soal nomor 7. Pembacaan puisi disertai dengan gerakan disebut A. pidato, B. deklamasi, C. opera. Yang saya dapat jawabannya adalah deklamasi, teman-teman. Nomor 8. Membaca nyaring adalah membaca dengan
A. Cepat, B. Lancar, C. Disuarakan. Kalau nyaring berarti disuarakan. Lanjut ke soal nomor 9. Krik-krik, terdengar suara jangkrik. Gelap gulita mulai menyapa, suasana hening kian mencekam. Bait puisi di atas merupakan atau menceritakan suasana titik-titik hari. Nah, kalau krik-krik, suara jangkrik, dan gelap gulita, jawabannya adalah tentunya malam, teman-teman. Kita langsung saja ke kunci jawabannya, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 10. Merah berseri warnamu, indah menghiasi tamanku, harummu semerbak mewangi, engkaulah bunga indah kesayanganku. Bait puisi di atas menceritakan bunga. Nah, kalau melati putih, kenanga kalau tidak salah putih. Nah, yang betul adalah mawar merah ya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 11. Senja mengiring kabut, dingin dirangkul angin, di bawah selimut aku berlindung. Penggalan puisi di atas bercerita tentang, nah, karena ada senja berarti dan dingin, nah jawabannya adalah senja yang dingin. Jadi fokus melihat bacaan ya, teman-teman. Kelas 2 kan sudah bisa baca ya, alhamdulillah. Nomor 12. Rizki anak yang berbakti. Jika dinasihati orang tuanya, dia selalu, kalau anak yang berbakti, maka jawabannya adalah tentunya patuh, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 13. Yoga melihat Marcel dan Tino berkelahi. Sikap Yoga seharusnya, ya tentunya kalau ada yang berkelahi, jawaban yang tepat adalah melerai ya. Jangan ikut berkelahi atau bahkan menyemangati, ayo berkelahi. Nah, jangan. Lanjut ke soal nomor 14. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut A. Dongeng, B. Cerpen, D. C. Drama. Itu jelas ya, tidak benar-benar terjadi itu ya dongeng. Nomor 15. Fabel adalah dongeng yang tokohnya, nah kalau fabel itu adalah binatang ya. Semua tokohnya binatang. Lanjut ke soal nomor 16. Dongeng mengandung sebuah pesan. Pesan yang terdapat dalam dongeng disebut, nah kalau pesan itu berarti amanat ya. Kalau latar itu wilayah daerah atau tempat lokasi gitu di mana. Nomor 17. Rp2.000. Kalimat yang tepat untuk jawaban di atas adalah, kalau 2.000 berarti pertanyaannya berapa harga pensil ini? Kan kalau nama ya tinggal disebutkan nama, tapi kalau terkait bilangan maka pertanyaannya berapa. Nomor 18. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan. Kalau di mana itu berarti menanyakan tempat, teman-teman. Kalau kapan itu waktu. Kalau siapa itu nama. Jadi kalau di mana itu tempat. Nomor 19. Perkataan yang disampaikan kepada orang lain disebut, nah jawabannya adalah pesan, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 20. Kalimat berikut yang tidak termasuk pesan adalah, ibu sedang mengirim pesan singkat menggunakan telepon genggam. Nah, ini bukan pesan tapi pernyataan, teman-teman. Jawabannya ini. Lanjut ke soal nomor 21. Ibu berpesan kepada Milea, kamu boleh bermain tapi jangan lupa belajar. Nah, jawabannya kamu boleh bermain, maka isi pesannya adalah Mila boleh bermain asal tidak lupa belajar. Lanjut ke soal nomor 22. Penggunaan kata tanya mengapa yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini kan mengapa yang tidak Rio, mengapa dengan kalau ini apa, kalau ini berapa. Nah, ini yang betul adalah mengapa Dewi tidak datang. Lanjut ke soal nomor 23. Titik-titik yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Nah, tentunya kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah siapa, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 24. Dengan wajah ketus, Rania memalingkan muka saat berjumpa dengan Tina. Kalimat tersebut menyatakan rasa, kalau memalingkan muka itu tandanya kebencian. Kalau bahagia itu senyum, kalau suka itu juga sama, senyum. Nomor 25. Iza menemukan selembar uang 50 ribuan di sekolah. Sikap Iza sebaiknya,
Nah, kalau di sekolah memang kan tentunya karena menemukan berarti bukan milik sendiri. Maka jawabannya adalah serahkan kepada guru, jangan dibelikan mainan, teman-teman. Barangkali uang itu memang dibutuhkan untuk biaya kesehatan atau biaya kebutuhan individu pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 26. Karena tidak hati-hati, kaki Elma tersandung batu. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah di mana? Di mana itu tempat, kapan itu waktu, mengapa? Nah, jawabannya mengapa. Karena, nah ini kan jawabannya. Lanjut ke soal nomor 27. Dea ingin menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Dea sebaliknya menulis di atas. Lihat di buku, nah di buku halus tentunya. Nomor 28. Ibu guru berpesan anak-anak membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati bertujuan untuk A. Memahami isi bacaan, B. Agar cepat selesai, C. Menghilangkan makna bacaan. Jawabannya adalah membaca dalam hati itu memahami isi bacaan. Tolong ambilkan tasku ya, Din. Nah, ini kalimat perintah. Kalau tolong itu bisa menjadi kalimat perintah, maka tanda bacanya adalah tanda seru, teman-teman. Kalau pertanyaan ini tanda tanya, kalau titik ya selesai pernyataan, itu setitik. Nomor 30. Ibu selalu membacakan doa sebelum tidur. Dalam dongeng, Kanjil digambarkan hewan yang, nah kalau dongeng itu Kanjil itu sosok yang cerdik, teman-teman. Kalau nakal biasanya monyet gitu ya. Lanjut ke soal nomor 1, bagian 3, teman-teman. Bayam, kangkung, dan kubis itu adalah nama sayuran. Teman-teman, sayuran jawabannya. Nomor 2. Rita pandai menyanyi, ia juga sering menjadi juara. Suara Rita sangat, nah kalau menyanyi dan bagus berarti suaranya merdu. Nomor 3. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa suara ya. Membaca tanpa suara. Nomor 4. Bunga mawar batangnya mempunyai, nah ini duri, teman-teman. Kalau bunga mawar itu ada duri ya, di rumah saya ada. Nomor 5, deskripsikan sesuatu yang untuk gambar di atas. Ya misalnya ini buahnya sebesar kepalan tangan, kulitnya berwarna coklat, ada dua bersisik, dagingnya boleh manis bisa asin. Nah gitu deskripsi itu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Cerita asal usul suatu tempat disebut legenda, teman-teman. Saya tidak tuliskan, tapi teman-teman sambil menghafal. Rangkaian kata yang indah disebut puisi, teman-teman. Kak Indah sedang bersih, nah kaca jendela, kata yang dalam kurung seharusnya membersihkan. Pelaku dalam dongeng disebut, ya pelaku mah itu namanya tokoh. Di sini nih nomor 10, kalimat yang tepat sesuai gambar adalah sedang mencebor, sedang menyiram bunga. Oke, teman-teman, itu saja untuk pembahasan kelas 2 Bahasa Indonesia. Pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi, dan bagi yang membutuhkan file, silahkan hubungi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.